Nah, yang kedua, persamaan diferensial eksak dan non-eksak. Rumus fungsi integrasi. Yang pertama, mu sama dengan mu x, misal z sama dengan x, di mana do z per do x sama dengan 1, do z per do y sama dengan 0, di mana do u per do x sama dengan do u per do z dikali dengan do z per dx sama dengan du per dz dikali 1 sama dengan du per dz. Lanjut, du per dy sama dengan du per dz dikali du per dy sama dengan du per dz dikali 0 sama dengan 0. Nah, bentuk umum dari PD eksaknya di mana mu m x, y dx tambah mu n x, y dy sama dengan 0, di mana do mu m per do y sama dengan do mu n per do x. Nah, mu dikali do m per do y tambah m do mu per do y sama dengan mu do n per do y tambah n kali do mu tambah do x. Nah, lanjut, mu dikali do m per do y dikurang do n per do x sama dengan n do mu per do x kurang m kali 0. Nah, lanjut, masukkan nilai mu kali do m per do y kurang do n per do x sama dengan n dikali do u per do z. Nah, do m per do y dikurang do n per do x per n dikali do z sama dengan do u per mu. Nah, integral do u per mu sama dengan integral do m per do y kurang do n per do x per n dikali do z. Nah, ln mu sama dengan integral do m per do y dikurang do n per do x per n dikali do z. Nah, mu sama dengan e dikali integral do m per do y kurang do n per do x per n dikali do z. Contoh soal persamaan diferensial eksak, di mana soalnya yaitu 2x tambah 3y dx tambah 3x tambah 4y dy sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya di mana pertama kita buktikan apakah dia eksak dengan memasukkan dari bentuk umumnya. Maka do m per do y sama dengan do n per do x. Jadi do dikali 2x tambah 3y per do y sama dengan do 3 dikali 3x tambah 4y per do x. Nah, karena ini memenuhi eksak di mana 3 sama dengan 3. Lanjut, cara pertama, y-nya ini kita anggap sebagai konstan. Maka f x, y sama dengan integral m x, y dx tambah cy. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai m-nya tadi. Nah, maka integral 2x tambah 3y dx tambah cy. Nah, hasil integralnya yaitu x kuadrat tambah 3xy tambah cy. Nah, lanjut kita ubah persamaan bentuk umumnya di mana do f x, y per do y sama dengan n x, y. Nah, kita masukkan nilai do f x, y tambah n x, y, di mana do f dikali x kuadrat tambah 3xy tambah cy per do y sama dengan n kali 3x tambah 4y. Nah, selanjutnya kita turunkan terhadap y, di mana 3x tambah c aksen y sama dengan 3x tambah 4y. Nah, hasil turunannya yaitu c aksen y sama dengan 4y. Nah, selanjutnya kita integralkan terhadap dy, maka cy sama dengan 4y dy. Nah, hasil integral
dari CY yaitu sama dengan 2Y kuadrat tambah D. Nah, solusi umum terhadap Y ini kita anggap konstan. Maka f x, y sama dengan x kuadrat tambah 3xy tambah 2y kuadrat tambah d. Nah, cara yang kedua, x-nya ini kita anggap sebagai konstan. Nah, jadi f x, y sama dengan integral n x, y dy tambah cx. Kita masukkan nilai n-nya, nah, sama dengan integral 3x tambah 4y dy tambah cx. Nah, hasil integralnya di mana 3xy sama tambah 2y kuadrat tambah cx. Nah, lanjut, persamaan bentuk umumnya yaitu df x, y per do x sama dengan m x, y. Nah, lanjut kita masukkan nilai do f x, y tambah m x, y. Jadi do f kali 3xy tambah 2y kuadrat tambah cx per do x sama dengan m dikali 2x tambah 3y. Nah, selanjutnya kita turunkan terhadap y. Jadi 3y tambah c aksen x sama dengan 2x tambah 3y. Nah, hasilnya c aksen x sama dengan 2x. Nah, selanjutnya kita integralkan, maka cx sama dengan 4x dx. Nah, maka hasil integralnya di mana cx sama dengan x kuadrat tambah d. Jadi solusi umum terhadap x ini kita anggap sebagai konstan. Maka hasilnya f x, y sama dengan x kuadrat tambah 3xy tambah 2y kuadrat tambah d. Contoh soal persamaan diferensial non eksak, di mana soalnya 5xy tambah 4y kuadrat tambah 1 dx tambah x kuadrat tambah 2xy dy sama dengan 0. Aja. Penyelesaiannya, langkah pertama yaitu kita periksa apakah persamaan diferensial ini eksak atau tidak. Nah, dimana kita misalkan m sama dengan 5xy tambah 4y kuadrat tambah 1, untuk n sama dengan x kuadrat tambah 2xy. Nah, lanjut kita cari apakah PD ini eksak atau tidak. Maka kita perlu mencari turunan parsialnya, di mana do m per do y sama dengan 5x tambah 8y, do n per do x sama dengan 2x tambah 2y. Jadi PD ini tak eksak, di mana do m per do y ini tidak sama dengan do n per do x. Jadi kita harus cari faktor integrasi. Faktor integrasinya ini berbentuk E pangkat integral px dx. Nah, pertama kita cari nilai dari px nya terlebih dahulu, di mana px sama dengan 1 per n dikali do m per do y dikurang do n per do x. Nah, lanjut kita masukkan semua nilai yang sudah diperoleh, di mana sudah ada tadi, di mana n, do m per do y dan do n per do x. Jadi px sama dengan 1 per x kuadrat tambah 2xy dikali 5x tambah 8y kurang 2x tambah 2y. Selanjutnya kita operasikan x dengan x dan y dengan y dalam kolom. Maka px sama dengan 1 per x kuadrat tambah 2xy dikali 3x tambah 6y. Nah, selanjutnya selesaikan x tambah 2y sehingga px nya sama dengan 3 per x. Maka px sama dengan 3 per x dikali x tambah 2y dikali x tambah 2y sama dengan 3 per x. Nah, selanjutnya kita integralkan nilai px, karena px ini hanya bergantung terhadap variabel x. Itu sesuai prasyarat metode PD tak eksak. Maka kita dapat faktor integrasi x pangkat 3. Jadi e pangkat integral px dx sama dengan e integral 3 per x dx sama dengan e pangkat 3 ln x sama dengan e pangkat ln x pangkat 3 tambah sama dengan x pangkat 3. Nah, selanjutnya kalikan faktor integrasi px sama dengan x pangkat 3 ke dalam soal, yaitu untuk mendapatkan PD eksaknya. Jadi x pangkat 3 dikali 5xy tambah 4y kuadrat tambah x pangkat 3 dx tambah
x kuadrat tambah 2xy kali dy sama dengan x pangkat 3 kali 0. Nah, lanjut 5x pangkat 4 y tambah 4x pangkat 3y pangkat 2 tambah x pangkat 3 dx tambah x pangkat 5 tambah 2x pangkat 4y dy sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita periksa apakah persamaan diferensial ini eksak atau tidak. Maka m sama dengan 5x pangkat 4y tambah 4x pangkat 3y pangkat 2 tambah x pangkat 3 n. Untuk n sama dengan x pangkat 5 tambah 2x pangkat 4y. Nah, selanjutnya kita cari apakah persamaan tersebut eksak atau tidak dengan mencari turunan parsialnya, di mana do m per do y sama dengan 5x pangkat 4 tambah 8x pangkat 3. Nah, untuk do n sama dengan do x sama dengan per n do x sama dengan 5x pangkat 4 tambah 8x pangkat 3. Nah, di mana do m per do y nya ini sama dengan do n per do x, maka PD ini eksak. Nah, lanjut kita misalkan nilai y ini dianggap konstan, maka fx, y sama dengan integral m x, y dx tambah cy. Nah, kita masukkan nilai m, kemudian kita integralkan terhadap x. Maka integral 5x pangkat 3y tambah 4x pangkat 3y kuadrat tambah x pangkat 3 dx tambah cy, dimana hasil integralnya yaitu x pangkat 5y tambah x pangkat 4y kuadrat tambah 1/4x pangkat 4 tambah cy. Nah, lanjut persamaan bentuk umumnya di mana do f per do y sama dengan n. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai do f dan n. Maka do dikali x pangkat 5y tambah x pangkat 4y kuadrat tambah 1/4x tambah 4 tambah cy per do y sama dengan x pangkat 5 tambah 2 x pangkat 4y. Nah, lanjut hasil turunan setelah diturunkan terhadap y, maka x pangkat 5 tambah 2x pangkat 4 y tambah c aksen y sama dengan x pangkat 5 tambah 2x pangkat 4y, jadi c aksen y sama dengan 0. Nah, lanjut kita pindahkan dy nya ke ruas kanan, maka dc per dy sama dengan 0, dc nya sama dengan 0 dy. Lanjut kita integralkan kedua ruasnya menjadi integral dc per integral 0 dy. Nah, ketika 0 ini kita integralkan, maka hasilnya yaitu konstan, di mana c sama dengan c. Nah, maka solusi yang dihasilkan di mana fx, y sama dengan x pangkat 5y tambah x pangkat 4y kuadrat tambah 1/4x pangkat 4 tambah c. Nah, selanjutnya kita misalkan nilai x ini kita anggap sebagai konstan, di mana fx, y sama dengan integral n x, y dy tambah c x. Nah, lanjut kita masukkan nilai n, kemudian kita integralkan terhadap y, maka integral x pangkat 5 tambah 2x pangkat 4y dy tambah cx. Nah, maka hasil integralnya yaitu x pangkat 5y tambah x pangkat 4 kuadrat tambah cx. Lanjut persamaan bentuk umumnya di mana do f per do x sama dengan m. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai do f dan m, maka do dikali x pangkat 5y tambah x pangkat 4 y kuadrat tambah cx per do x sama dengan 5x pangkat 4y tambah 4x tambah pangkat 3 y pangkat 2 tambah x pangkat 3. Selanjutnya hasil turunan setelah diturunkan terhadap x yaitu 5x pangkat 4y tambah 4x pangkat 3y kuadrat tambah c aksen x sama dengan 5x pangkat 4y tambah 4x pangkat 3y kuadrat tambah x pangkat 3. Jadi c aksen x sama dengan x pangkat 3. Selanjutnya kita pindahkan dy ini ke ruas kanan, maka dc per dx sama dengan x pangkat 3, dc sama dengan x pangkat 3 dx. Nah, kita integralkan kedua ruas, jadi integral dc per sama dengan integral x pangkat 3 dx. Nah, selanjutnya hasil integralnya x pangkat 3 terhadap x, jadi c sama dengan 1/4 x pangkat 4. Nah, solusi yang dihasilkan yaitu fx, y sama dengan x pangkat 5y tambah x pangkat 4 y kuadrat tambah 1/4x pangkat 4. Nah, solusi umum dari PD eksak ini yaitu fx, y sama dengan x pangkat 5y tambah x
pangkat 4 Y kuadrat tambah 1 per 4 X pangkat 4 tambah C, atau Fx, Y sama dengan X pangkat 5 Y tambah X 4 Y kuadrat tambah 1 per 4 X pangkat 4.